Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang berkaitan dengan evaluasi model data mining. Artinya setelah kita memperoleh model data mining, langkah selanjutnya adalah mengevaluasi model tersebut untuk diketahui model tersebut baik atau tidak baik. Oke, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama. Teman-teman sudah mengetahui awalnya dataset itu kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah data training, kemudian yang kedua adalah data testing. Untuk pembagiannya sendiri, proporsinya biasanya data mining itu 90%, sedangkan data testing adalah 10%. Boleh proporsi yang lain, misalkan 80, 20, ya, kemudian 70, 30. Yang terpenting adalah totalnya itu harus 100%, kemudian data training itu persentasenya lebih besar. Berikutnya, data training, kemudian data testing. Teman-teman harus memahami apa itu data training maupun data testing. Data training adalah data yang digunakan untuk pembentukan model. Sedangkan data testing digunakan untuk pengujian model. Oke ya, jadi data training untuk pembentukan model, sedangkan data testing untuk pengujian model. Berikutnya, pemisahan data training dan data testing. Yang pertama, teman-teman dapat melakukan secara manual. Artinya, memisahkan, membaginya itu secara manual, ya. Dengan menggunakan Excel, ya, biasanya. Kemudian cara yang kedua, dataset dipisahkan secara otomatis dengan operator split data. Jadi kalau teman-teman menggunakan tools Rapid Miner, itu teman-teman bisa menggunakan operator split data untuk memisahkan dataset menjadi data training dan data testing. Kemudian yang ketiga, dataset dapat dipisahkan secara otomatis dengan menggunakan X-validation atau cross-validation. Oke ya teman-teman, ini adalah cara untuk memisahkan dataset menjadi data training dan data testing. Berikutnya, oke, kita langsung ke evaluasi model data mining. Yang pertama, untuk peran data mining estimasi, evaluasi yang digunakan adalah mencari nilai error. Nilai error ini adalah selisih antara nilai sebenarnya dengan nilai hasil prediksi. Kita bisa menggunakan RMSE, ya. Kemudian kita juga bisa menggunakan MSE, kemudian MAPE, dan lain sebagainya. Intinya, evaluasi peran data mining estimasi itu menggunakan error, selisih nilai sebenarnya dengan prediksi dari model. Berikutnya, kita beralih ke peran data mining yang kedua, yaitu peramalan atau forecasting. Sama halnya dengan estimasi, peramalan di sini evaluasinya menggunakan error. Teman-teman bisa menggunakan RMSE, MSE, MAPE, dan lain sebagainya. Yang terpenting di sini adalah selisih dari nilai sebenarnya dengan nilai prediksi oleh model tersebut. Berikutnya, yang ketiga, peran data mining klasifikasi. Evaluasinya menggunakan yang pertama adalah confusion matrix. Kemudian yang kedua kita gunakan AUC. Confusion matrix ini nanti
indikatornya adalah akurasi. Akurasi di sini adalah seberapa tepat model itu memprediksi benar. Nilai akurasi semakin mendekati 1, maka diperoleh model yang semakin baik. Kemudian AUC, yaitu area under curve. Nah, ini nanti ada kriterianya sendiri. Oke ya, teman-teman. Jadi sekali lagi, klasifikasi evaluasinya ada 2. Menggunakan akurasi ataupun menggunakan area under curve, AUC. Oke ya, teman-teman. Nah, untuk hanya menganalisis ya, untuk suatu perusahaan kita cukup menggunakan akurasi saja ya. Tetapi kalau teman-teman ingin melakukan suatu penelitian ya yang berkaitan dengan klasifikasi, maka evaluasi modelnya itu perlu kedua-duanya, akurasi dan area under curve. Oke, kita lanjutkan ke peran data mining yang selanjutnya, yaitu clustering. Di sini ada 2 evaluasi. Yang pertama, internal evaluation, kemudian yang kedua adalah external evaluation. Untuk internal evaluation, itu biasanya menggunakan Davis Baldwin Index. Semakin kecil nilai DBI-nya, maka semakin bagus model yang terbentuk. Bisa juga teman-teman menggunakan Dan Index. Kemudian untuk external evaluation, teman-teman bisa menggunakan RAND measure ataupun F measure dan lain sebagainya. Nilainya semakin kecil, maka model yang terbentuk akan semakin baik. Berikutnya kita beralih ke peran data mining yang terakhir, yaitu asosiasi. Ada 2 cara untuk mengevaluasi model asosiasi. Yang pertama menggunakan Leaf chart, kemudian yang kedua menggunakan precision and recall. Untuk Leaf chart, teman-teman bisa menggunakan Leaf ratio. Sedangkan untuk precision and call, teman-teman dapat menggunakan F measure. Oke, teman-teman, ini adalah evaluasi model data mining. Sekarang teman-teman sudah mengetahui ya, setiap peran data mining itu memiliki evaluasi yang berbeda. Jangan sampai tertukar. Oke ya, teman-teman? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mudah dipahami dan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.